Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Sekar Cahyani dari kelas IJ Manajemen dengan NIM 1961201682 ingin menjelaskan mengenai siklus hidup produk dalam manajemen strategik. Pengertian siklus hidup produk yaitu tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Setiap siklus yang ada akan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga tantangannya pun akan berbeda di setiap tahapannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap tahapan siklus hidup produk. Ini adalah grafik tahap siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua ada tahap perkembangan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam siklus hidup produk dan strategi pemasaran yang sesuai untuk diterapkan. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap perkenalan adalah tahapan pertama dalam siklus hidup produk di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Ciri-ciri pada tahap perkenalan ini yaitu yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produksi masih rendah. Dan yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Ada 4 strategi siklus hidup produk yang bisa kita pilih. Yang pertama, rapid skimming, yaitu peluncuran atau launching produk baru dengan harga dan level promosi yang tinggi. Yang kedua, slow skimming, yaitu peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi yang dilakukan. Yang ketiga, rapid penetration, yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Yang keempat, slow penetration, yaitu peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi yang juga rendah. Dari beberapa strategi ini, kita bisa mengurutkan, mengacak, maupun mengkombinasikan agar siklus hidup produk berjalan maksimal. Semakin kita cepat memahami, semakin baik siklus hidup produk di bisnis kita. Yang kedua, tahap perkembangan. Tahap perkembangan adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memperluas pasar. Yang kedua, omset penjualan yang naik signifikan. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas produksi. Dan yang keempat, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomi. Untuk mempertahankan pertumbuhan selama mungkin, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dalam siklus hidup produk. Yang pertama, membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek. Yang kedua, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, menambah ciri khas produk, menambah fitur-fitur, dan memperbaiki desain atau modelnya. Ketiga, ada tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan tingkat penjualan yang melambat atau bahkan menurun, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Ciri-ciri tahap kedewasaan yang pertama, kapasitas produksi yang tinggi. Yang kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Yang ketiga, cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Dan yang keempat, harga produk mulai turun. Cara terbaik untuk mempertahankan penjualan dalam tahap ini secara garis besar hampir sama dengan tahap perkembangan. Jika konsumen bosan dengan produk kita, apa yang perlu kita lakukan? Menciptakan sesuatu yang baru, bukan? Atau setidaknya membuat produk kita seolah-olah baru, seperti memperbaiki kemasan, menambah fitur-fitur, memberikan kualitas yang terbaik, dan sebagainya. Ini adalah cara yang cukup lengkap dalam memantau siklus hidup produk. Lalu yang terakhir, yang keempat, tahap penurunan. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Beberapa penyebabnya adalah yang pertama, alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan. Ciri-ciri tahap penurunan yaitu yang pertama, laba menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah. Yang kedua, pasar menjadi jenuh. Ketiga, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Dan yang keempat, kapasitas produksi akan menurun. Apa yang bisa dilakukan agar siklus hidup produk tetap stabil? Yang pertama, meningkatkan investasi ke perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat pasar. Yang kedua, mengurangi saluran distribusi. Dan yang ketiga, menjual aset. Setelah ada tahap-tahap siklus produk, selanjutnya ada strategi ekstensi atau perpanjangan. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Di antaranya yang pertama, periklanan, mencoba untuk menambah pengguna baru dan berusaha mengingatkan pengguna lama. Yang kedua, menurunkan harga, berusaha untuk menarik pelanggan baru.
Yang ketiga, penambahan nilai atau adding value, menambahkan fitur baru pada produk saat ini. Yang keempat, menjelajahi pasar-pasar baru, mencoba menjual produk luar negeri. Dan yang kelima, memperbarui kemasan, menggantikan kemasan pada produk dengan warna yang lebih cerah dan segar. Contoh siklus hidup produk, salah satunya yaitu produk teh botol sosro. Pada masanya sangat dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan promosi dengan tagline, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro, sehingga banyak menarik minat masyarakat. Oleh karena itu, permintaan semakin meningkat. Produsen memperoleh banyak keuntungan di sini. Seiring berjalannya waktu, ia mulai tergeser dengan adanya teh kotak. Jenis yang dijual sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Konsumen mulai tertarik dan terjadi penurunan penjualan teh botol sosro. Untuk mengatasi hal ini, mereka menciptakan model dan rasa baru, semata-mata untuk menarik minat masyarakat kembali. Demikian pembahasan mengenai tahapan dan strategi tentang siklus hidup produk dalam manajemen strategik. Siklus hidup produk memang menjadi kunci di mana produsen dapat mengambil langkah selanjutnya. Jika produsen jeli serta teliti dalam mengamati siklus hidup suatu produk, keberhasilannya bisa bertambah dengan pesat dan membuat produsen mendapat benefit serta keuntungan yang cukup maksimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.